Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Damar Panuntun. Sedulur papat limo pancer adalah segumpal daging lembik yang bersamaan keluar dari rahim seorang ibu di saat melahirkan bayi. Selanjutnya, pada kelazimannya daging tersebut ditanam di tanah. Adapun tempat menanam ari-ari atau daging lembik tersebut sebaiknya di sisi kanan atau pojok kanan bagian depan dari rumah tempat tinggal orang tuanya si bayi. Dengan perjalanan waktu, daging tersebut hancur menjadi tanah. Dengan perjalanan waktu pula, bila bayi tumbuh dewasa dan berhajat lelaku, ingin berjumpa dengan sedulurnya papat tersebut, insya Allah dapat pula bertemu dengan sedulur papat, sosok kembaran dirinya yang kasat mata dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, bagaimana cara bertemu dengan sedulur papat? Dari arah mana sedulur papat datang? Siapakah yang datang? Manfaat apa bila sudah bertemu atau kedatangan berjumpa dengan sedulur papat? Mari kita bahas satu demi satu dengan bahasa sederhana rincian hal tersebut. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, kita dapat bertemu sedulur papat limo pancer setelah melampaui proses memfanakan diri sekian waktu. Adapun yang dimaksud memfanakan diri adalah membersihkan pikiran yang mengganggu ketenangan jiwa kita, mengosongkan hati dari suasana hiruk pikuk alam semesta di sekitar kita, menenangkan dan mengosongkan batin dari semua beban yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, yang kita sadap dengan rasa batin. Semua tersebut di atas dikandung maksud agar hanya batin kita dapat terhubung fokus pada Allah Sang Maha Pemberi apa yang kita mohon. Bagi pemula yang berkehendak berjumpa dengan sedulur papat, proses memfanakan diri tersebut di atas dapat dilakukan 3 hari atau 1 pekan sebelum hari memulai lelaku. Agar hati dan pandangan batin kita dapat lebih jernih menangkap cahaya dari sedulur papat nantinya. Ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan sikap diri sebagai syarat dominan untuk dapat mencapai maksud tersebut. Apapun hal di alam dunia ini bila dilakukan dengan penuh ketenangan akan memperoleh hasil maksimal. Dan sebaliknya, bila dilakukan dengan gegabah akan memperoleh hasil keruh kurang maksimal. Sedangkan yang dimaksud sekian waktu adalah sebelum memulai hari lelaku diawali lebih dulu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menata sikap diri dan sikap batin, sikap perilaku hidup kita sehari-hari dengan jangka waktu yang relatif. Dengan menjauhi segala bentuk larangan dan melakukan segala bentuk perintah semaksimal mungkin menurut batas kemampuan kita masing-masing. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, sudilah menekan tanda subscribe sebagai support pada channel ini dan terima kasih atas subscribe-nya. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa,
Sedangkan datangnya sedulur papat kisaran antara jam 1 hingga jam 2 dini hari, di saat kita bermunajat dengan penuh khidmat kepada Allah dengan makna sesungguhnya. Sebelum sedulur papat datang, pada biasanya didahului dengan datangnya petunjuk desingan-desingan angin kencang berskala kecil yang hilir mudik melintasi tubuh kita. Didahului dengan datangnya berbagai cahaya terang melesat secepat kilat di sekitar kita. Didahului dengan berbagai bentuk bayangan binatang buas yang lalu lalang mendekati tubuh kita. Dan lain-lain, barulah datang sang sedulur papat menemui raga atau badan yang kelima yang melakukan duduk bersimpuh pada tengah malam tersebut. Sedangkan bentuk dan datangnya sedulur papat limo pancer di sini tidak kita uraikan detail karena terkait hal gaib. Di sini hanyalah kita jelaskan dengan sebuah gambaran sederhana dan kiranya dapat kita bayangkan masing-masing sesuai pemahaman kita sendiri-sendiri. Di saat bermunajat khidmat menghadap kiblat, sang sedulur papat yang muncul pertama kali adalah dari arah pojok utara timur. Disusul yang kedua dari arah pojok timur selatan. Sedangkan yang ketiga dari arah pojok selatan barat, dan yang terakhir dari arah pojok barat utara. Tiap munculnya sang sedulur papat tersebut, bersamaan pula di detik itu nyaring terdengar suara gemuruh desingan suara tertentu yang bersamaan dengan munculnya sang kembaran 4 biji diri kita. Sosok cahaya sangat bersinar terang jelmaan badan kembaran diri kita yang berbentuk hanya setengah badan pada tempo sekedip mata yang serempak datang bersamaan menuju diri kita yang kelima atau diri yang sedang duduk bermunajat di malam itu. Setelah sang kembaran 4 tersebut datang bersamaan di detik itu pula, mereka meninggalkan suatu pesan positif isyarat dengan pancaran cahaya senyum merekah tanpa bahasa tentang alur kehidupan dan berbagai jalan kehidupan yang akan kita lewati hingga akhir ujung umur nanti. Walaupun sang sedulur papat muncul tanpa mengeluarkan suara berupa pesan, namun diri kita yang kelima ini dapat menangkap uraian isyarat yang disampaikan walaupun tanpa kata, tanpa bahasa. Semakin terfokus dalam melaku, akan semakin jernih terhubung untuk menangkap berbagai isyarat dari sedulur papat dan isyarat alam sekitar. Apa pesan yang tersirat dari sedulur papat limo pancer? Hanya ada 2 jalur petunjuk inti secara global yang tersirat, yakni di alam dunia ini tempat pacoban atau ujian hidup yang akan dilewati untuk menguji tingkat keimanan untuk menghadapi kehidupan di alam sekitar, dan masih ada tempat yang kekal abadi di akhirat yang jauh tak terbatas nanti. Dan di alam dunia nyata ini ada 2 jenis warna gambaran, yakni alur jalan menuju hitam dan alur jalan menuju putih. Dan terserah kita pilih yang mana satu di antara 2 jalur warna tersebut dalam rangka mengisi sisa umur
hingga akhir hayat nanti dengan segala bentuk konsekuensi hukum menabur menuai untuk perjalanan hidup di dunia sebagai bekal kehidupan akhirat yang teramat panjang tak terbatas waktu. Sedangkan bentuk suara kehadiran kecepatan kilat sang sedulur papat adalah 4 kali dari 4 sudut kehadiran kedatangannya dengan suara teramat nyaring langka yang tidak ada satupun jenis suara di alam dunia ini menyerupai suara kehadirannya yang tidak bisa kita jelaskan dengan bentuk bahasa atau kata-kata. Pada dasarnya syarat utama untuk mendapatkan hasil maksimal dapat berjumpa dengan sedulur papat yakni keyakinan, ketekunan, berkehendak, berusaha semaksimal mungkin menghindari berbagai dosa termasuk jenis dosa samar. Batin jiwa terhubung dengan alam sekitar, didasari penuh keikhlasan diri dalam berniat dan lain-lain. Sebelum akhir video ini, ada satu kesimpulan dari hikmah dari pertemuan dengan sedulur papat tersebut, bahwa apa yang ditanam, apapun yang dilakukan dalam berperilaku hidup sehari-hari dengan jangka waktu tertentu akan menuai hasil dari apa yang dilakukan seseorang dalam bersikap hidup yang dipilihnya sendiri. Dengan harapan ada manfaat, bila ada khilaf dalam format kata, channel Damar Panuntun mohon besar maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.